Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, ini tuh udah di pagi hari ya. Aku mau beres-beres lagi seperti biasa nih di area warung mini aku atau warung kecil-kecilan aku. Nah dan ini aku lagi ngebenerin dulu tangga. Aku juga bingung ya naruh tangganya di mana karena aku nggak punya gudang. Jadi aku taruh aja di sini. Udah gitu tangganya ini bukan punya aku juga sih, ini punya ibu mertua ya teman-teman, tapi masih di sini belum dianterin. Nah dan ini tangganya aku taruh di situ aja. Terus ini aku sikat-sikatin, aku sabunin juga ya teman-teman untuk kursinya karena kan ini udah kotor. Biar nanti kalau misalkan yang pada jajan itu enak ya duduknya udah pada bersih kayak gitu. Nah dan ini juga sebenarnya aku pengen ngerenov lagi sih untuk depannya biar gak berantakan kayak gini. Nah ini tuh banyak apa ya, di kolong-kolongnya itu banyak yang nggak kepake gitu loh, barang-barang yang nggak kepake yang harusnya aku buang-buangin gitu ya teman-teman. Cuman belum sempet aja, belum ada waktunya ya teman-teman. Terus itu juga banyak tanah-tanah yang bekas dulu aku naruh-naruh bunga gitu ya, karena dulu di sini tuh banyak banget bunga-bunga. Nah tapi sekarang udah nggak ada ya teman-teman, itu tinggal satu lagi yang tersisa. Aku juga bingung sih ngebuang tanahnya kemana, karena sama suami nggak boleh katanya, nanti pengen bikin tanam-tanaman lagi. Tapi kalau bikin tanaman lagi juga bingung ya naruhnya di mana gitu ya teman-teman, apalagi sekarang kan udah jualan. Nah dan ini juga aku sikat-sikatin, aku sabunin juga biar enak, biar bersih ya teman-teman. Terus aku siram-siramin juga. Lanjut di sini aku beres-beres ke area mejanya. Nih mejanya udah pasti berantakan banget, apalagi tadi malam aku nggak beresin ini ya warung ya teman-teman. Yang beresin itu suami pulang kerja langsung beresin, katanya takutnya capek gitu ya teman-teman, padahal dia juga baru pulang kerja ya. Nah ya udahlah, tapi kalau misalkan suami yang beresin udah pasti ya beresin yang dia lihat aja gitu. Kalau yang kayak bersih-bersih kayak gininya mah udah pasti nggak mungkin, cuman masuk-masukin aja. Tapi nggak apa-apa ya, segitu juga alhamdulillah dibantuin. Oke, dan ini juga aku lap-lapin. Terus itu untuk etalasenya belum aku cuci ya teman-teman. Nah dan ini aku mau nganterin rapan dulu karena nggak kerasa ya udah siang banget ya teman-teman, udah sekitar jam 10 kurang karena rapan kan masuknya jam 10 ya. Nah dan ini juga aku baru pulang nganterin rapan. Lanjut barusan aku habis belanja dulu ya, pulang nganterin rapan lanjut belanja. Dan ini belanjaan aku hari ini ya, gak terlalu banyak sih karena ini juga campur sama yang kemarin masih ada, cuman ya sedikit demi sedikit aku beliin ya teman-teman. Aku sisihkan kayak gitu biar warung aku juga nggak kosong, biar warung aku tuh tetap penuh gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada keuntungan sedikit demi sedikit aku beliin lagi ke apa ya, buat keperluan di warung gitu ya teman-teman, biar nggak habis. Nah dan ini juga untuk minumannya alhamdulillah kan sedikit demi sedikit bertambah banyak ya, yang tadinya cuman beberapa renceng gitu ya teman-teman. Dan untuk keuntungannya aku puterin lagi buat keperluan di warung ya teman-teman. Nah dan ini juga untuk pop es alhamdulillah bertambah juga ya teman-teman. Terus untuk mie gelas itu menu barunya ya di sini. Nah dan ini aku lanjut display dulu yang lainnya. Terus ini barusan aku juga beli tepung terigu, beli minyak, ada bawang merah, cabai ya teman-teman, itu buat bumbu ayamnya atau chicken ya. Nah dan ini juga mau aku refill lagi karena udah mulai mau pada habis, itu kayak sedotan. Terus apa ya, gelas pop es. Nah dan ini juga coklatnya tinggal sedikit lagi ya teman-teman, aku belum bikin coklat lagi. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Dan ini seperti biasa aku lanjut bikin ayam dulu ya teman-teman. Nah dan ini untuk tepung terigunya aku nyoba pakai segitiga biru, tapi bukan yang biasa aku beli yang udah dikemas gitu ya teman-teman. Ini tuh yang apa ya, bukan curah sih, tapi tetap katanya segitiga biru gitu loh, tapi bukan yang udah dikemas ya teman-teman. Nah dan ini untuk bumbunya seperti biasa ya, aku masukin bumbu halus penyedap rasa, ada ladaku dan juga bawang putih ya teman-teman. Nah ini juga aku pakein soda kue, pokoknya untuk soda kue jangan sampai ketinggalan ya. Nah dan ini tinggal diaduk-aduk aja karena hari ini aku bikin ayamnya sedikit, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Aku belum belanja, ini tuh sisa kemarin, jadi aku juga untuk tepung terigunya nggak dipakein banyak. Nah ini untuk tepung terigunya kalau misalkan udah aku bumbuin semua, mau aku ambil lagi aku pisahin ya,
Karena kalau misalkan ayamnya dikit tepung terigunya banyak, sayang juga nanti terigunya kebuang sia-sia gitu ya teman-teman. Sebenarnya nggak sia-sia juga sih, bisa digoreng gitu untuk kriuknya, bisa dijualin juga ya, kan anak-anak di sini pada suka beli kriuknya juga. Nah tapi kayaknya sayang banget aja gitu ya kalau cuman buat kriuknya doang. Nah dan ini mohon maaf ya teman-teman, jangan salpok sama aku atau kaki aku yang burik. Aku ini ngaduk-ngaduknya sambil jongkok kayak gini karena pegel banget ya. Nah dan barusan juga ada pembeli yang nungguin ya, anak kecil. Aku bilang tungguin dulu karena aku tanggung ya kalau misalkan lagi ngadonin ayam kayak gini, aku nggak bisa langsung ngelayanin pembeli gitu ya. Karena kalau untuk ayam kayak gini tuh nggak bisa ditinggal-tinggal, apalagi pas kita lagi ngaduk-ngaduk atau lagi ngadonin kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah dan ini untuk ayamnya juga udah matang, ini baru gorengan pertama, kayaknya aku bakalan goreng 2 kali aja karena ayamnya juga tinggal sedikit ya teman-teman. Nah ini sebelumnya aku mau goreng dulu kriuknya, habis ini mau aku angkat dulu ya minyaknya karena bawahnya tuh udah pasti banyak tepung terigunya ya teman-teman. Makanya kalau goreng ayam kayak gini tuh emang harus sering ganti minyak ya, ribetnya di situ. Kalau misalkan nggak sering ganti minyak, nantinya bakalan gosong ke ayamnya, dan di bawahnya juga tepung terigunya udah pasti bakalan gosong banget ya teman-teman. Nah dan ini untuk ayamnya barusan udah langsung ada yang nungguin, udah langsung ada yang beli, terus itu tinggal ayam kecil-kecilnya ya teman-teman. Nah aku mau goreng lagi, tadi udah ya udah goreng tapi nggak aku record. Nah langsung aja nih aku mau bikin dulu sambal buat seblak dan mie nyemek ya teman-teman. Jadi aku jualan mie nyemek sama seblaknya, sambalnya samaan ya teman-teman. Maksudnya sambal ini aneh aja karena nggak ada sambal-sambal lain lagi gitu. Kalau mintanya yang pedes banget, biasanya aku tambahin sambal dari ayam geprek ya, karena sambal dari ayam geprek itu bener-bener pedes banget ya teman-teman. Nah oke, nih untuk sambalnya juga udah jadi. Lanjut di sini aku mau bongkar-bongkar lagi belanjaan karena barusan aku habis belanja lagi barang rapan. Nah ini aku beli minuman lagi ya teman-teman karena ada uang sisa lebih, jadi aku beliin lagi buat keperluan di warung kayak gini. Terus ini untuk mie gelasnya alhamdulillah nih bertambah lagi, ada beberapa renceng gitu ya teman-teman. Dan aku juga beli mie buat seblak, ada mie doroku. Jadi untuk seblaknya aku pakai mie doroku ya teman-teman. Kadang kalau kehabisan aku pakai mie sakura juga. Pokoknya untuk seblak mie apa aja deh, yang penting ada mie-nya gitu ya. Oke, dan ini juga aku mau langsung display lagi. Nah kemarin kan aku untuk mie gelasnya paling cuma 1 renceng, dan sekarang udah bertambah alhamdulillah ya teman-teman. Ini juga insya Allah seharian ini mudah-mudahan habis ya, karena anak-anak di sini tuh pada doyan banget, apalagi menjelang maghrib itu udah pasti rame pada beli mie gelas ya teman-teman. Oke, dan ini aku geser-geserin dulu untuk minumannya karena ini nggak muat ya, nggak tahu ya nanti harus bikin tempat buat minuman lagi kayaknya. Nah dan ini untuk mie-nya mau aku taruh di tempat kayak gini aja ya teman-teman, terus untuk sisanya aku taruh aja buat stok gitu. Dan ini aku mau coba bikin minuman dari milk juice. Biasanya tuh kan pop es, cuman tadi tuh pas aku mau beli lagi nggak ada ya di agennya. Terus untuk agen yang biasa aku beli itu tutup. Terus aku ke agen yang satunya lagi ternyata nggak ada, dan adanya tuh milk juice. Nah aku belum tahu rasanya milk juice kayak gimana, apa sama kayak pop es atau enggak. Makanya di sini aku nyoba dulu. Ini aku nyobain yang varian cappuccino ya teman-teman. Nah dan ternyata lumayan juga sih, mirip-mirip sama pop es. Jadi kalau misalkan nggak ada pop es, aku bisa pakai milk juice ya teman-teman. Untuk milk juice juga harganya lebih murah dibanding sama pop es, tapi tetap ya kalau dibanding enakan pop es, cuman ini juga nggak jong banget gitu ya teman-teman. Oke, nah dan ini dia untuk di warung aku udah rapi, udah ready semua ya. Tapi untuk ayamnya mohon maaf nih udah habis ya teman-teman, alhamdulillah. Nah dan ini juga untuk minuman-minuman yang kecilnya aku taruh di sini karena nggak ada lagi tempat ya teman-teman. Terus ini juga untuk persebelakannya nih tinggal sedikit lagi ya teman-teman, aku belum belanja. Ini juga untuk coklat-coklat buat es kulkul belum aku refill lagi. Nah dan ini untuk ayamnya hari ini udah habis semua ya, karena pas goreng itu udah pada mesen, udah pada nungguin gitu ya teman-teman, udah pada nge-WA-in sisain kayak gitu. Nah dan ini juga tinggal sisa sambal sama kriuknya aja. Ini buat teman-teman siapa tahu video aku ini mampir atau muncul di beranda teman-teman
teman-teman semua yang rumahnya di sekitaran Jakarta Timur atau Lubang Buaya, boleh nih jajan-jajan ke sini, mampir di warung Mapan. Ini untuk tempatnya juga ini nggak jauh dari rumahnya Pak RT dan Bu RT dan juga Masjid Ar-Royan ya teman-teman. Nah, ini suasana di sini kayak gini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.